Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hardianto dengan NPM 20310058 dari kelas 5B. Nah, di sini saya akan membahas sebuah soal yang berkaitan dengan limit fungsi kompleks dan pembuktiannya. Nah, kita langsung saja masuk ke soalnya. Untuk soalnya itu seperti ini. Buktikan bahwa limit Z mendekati 0 dari akar Z itu sama dengan 0. Nah, kalau kita ingin membuktikan bahwa hasil dari limit Z mendekati 0, akar dari Z sama dengan 0, maka ada rumusnya. Begitu. Nah, rumusnya itu yang tertera di bawah ini. Itu ada ambil sembarang epsilon positif, terdapat delta positif. Sedemikian sehingga 0 kurang dari mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta, maka mutlak Fz dikurangi L kurang dari epsilon, begitu. Nah, di sini itu kan ada istilah-istilah ya. Contohnya itu ada Z0, kemudian ada Fz, kemudian ada L, begitu. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal ya. Yang diketahui di soal yaitu ada Z0, yaitu nilainya 0. Karena Z mendekati 0 berarti Z0-nya sama dengan 0. Kemudian Fz-nya itu adalah akar Z ya. Kemudian untuk L-nya itu adalah 0. Seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke langkah yang pertama, yaitu ambil sembarang epsilon positif ya, ambil sembarang epsilon positif. Kemudian terdapat delta positif. Nah, karena terdapat delta positif, maka kita pilih delta. Tapi deltanya kita belum tahu, begitu ya. Jadi untuk mengetahui deltanya kita harus selesaikan seluruh rumusnya ini ya. Nah, kemudian setelah kita ambil sembarang epsilon positif, kemudian pilih delta juga yang positif, sedemikian sehingga 0 kurang dari mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta. Nah, kita masukkan Z0-nya ke rumus tersebut sehingga ini 0 kurang dari mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta, kita substitusikan nilai Z0-nya. Tadi nilai Z0-nya adalah 0, kita substitusikan sehingga kita operasikan diperoleh 0 kurang dari mutlak Z kurang dari delta. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ini maka ya kan, tadi kan rumusnya maka mutlak dari Fz dikurangi L kurang dari epsilon, begitu ya. Nah, kita fokus pada yang mutlak Fz dikurangi L ya. Tadi kan kita sudah tahu Fz-nya dan kita juga sudah tahu L-nya. Sehingga kita tulis seperti ini, mutlak akar Z dikurangi 0 sehingga kan diperoleh mutlak akar Z ya kan, karena mutlak akar Z itu kan Z-nya kan akar ya, artinya kan Z-nya kan pangkat setengah, begitu ya. Sehingga dapat kita tulis seperti ini. Jadi mutlak Z pangkat setengah, begitu ya. Nah, ini tadi kan semua rumusnya sudah kita cari. Nah, sekarang kita akan mencari deltanya, begitu. Tadi kan deltanya kita belum tahu ya, sehingga kita harus selesaikan semua rumusnya dulu sehingga dapat kita cari nilai deltanya, seperti itu. Nah, kita fokus pada rumus yang tengah tadi ya, ini rumusnya. Tadi kan diperoleh 0 kurang dari mutlak Z kurang dari delta ya kan, seperti itu. Nah, tadi di operasi kita yang terakhir, tadi kan kita peroleh bahwa mutlak Z pangkat setengah ya. Sedangkan di operasi yang kedua tadi 0 kurang dari mutlak Z kurang dari delta. Nah, karena kita sudah punya mutlak Z pangkat setengah, maka deltanya itu harus berapa supaya delta itu lebih besar dari Z mutlak Z pangkat setengah, seperti itu. Nah, kita kan bisa tahu bahwa karena 0 kurang dari mutlak Z kurang dari delta ya, dan kita tahu Z mutlak Z-nya itu pangkat setengah, maka deltanya juga harus pangkat setengah supaya kita bisa tahu bahwa mutlak Z pangkat setengah itu kurang dari delta pangkat setengah, seperti itu ya, seperti itu. Nah,
Karena kita sudah dapat delta itu pangkat setengah, ya, maka kita cari ya deltanya berapa supaya delta pangkat setengah itu hasilnya adalah epsilon begitu ya. Nah, seperti ini. Delta pangkat setengah itu berarti deltanya berapa supaya hasilnya itu adalah epsilon. Nah, deltanya kan epsilon kuadrat ya, karena epsilon kuadrat kemudian dipangkatkan setengah itu kan hasilnya epsilon, sehingga untuk nilai deltanya itu adalah epsilon kuadrat seperti itu. Nah, jadi ya ambil sembarang epsilon positif, terdapat delta sama dengan epsilon kuadrat sedemikian sehingga 0 kurang dari mutlak Z kurang dari delta, maka berlaku mutlak akar Z dikurangi 0 kurang epsilon. Jadi untuk limit Z mendekati 0 dari akar Z sama dengan 0 terbukti. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.